Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah dari Prodi PBSI NPM 0819041. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang program Profektif Plus, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada program tersebut yang berjudul Membangun Iklim Kelas Positif Melalui Kecerdasan Emosi dan Psikologi Kelas, yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Lis Triati Nur SH SPD MSI. Mengapa iklim kelas positif? Yang ke-1, aman secara emosi. Aman secara emosi, kondisi psikologis di mana seseorang merasa diterima di kelas dan tanpa takut dihakimi oleh teman-temannya, direndahkan atau dihukum secara sendiri. Fokus belajar naik. Fokus belajar naik, kemampuan memusat perhatian dan pemikiran secara penuh pada materi. Yang ketiga, guru tidak dapat burnout, kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan. Pertanyaan terbuka yang dirancang oleh pengajar atau memicu rasa ingin tahu siswanya dan mendorong pemikiran kritis dan merangsang diskusi sebelum sesuatu materi baru dimulai, seperti tanya jawab. Nah, di situ ada kesadaran diri. Kesadaran diri itu akan dilakukan pada saat siswa itu akan ditanyakan oleh seorang guru, misalnya pertanyaan singkat, dan siswanya itu tidak malu untuk menjawab pertanyaan dari seorang gurunya. Manajemen diri itu seorang guru tidak membuang-buang waktu atau membelit-belit pertanyaan atau materi yang tidak penting untuk dibahas. Dan empati itu seorang guru harus empati kepada siswanya, harus tahu saat siswanya itu sedang ada masalah atau raut wajahnya kurang enak seperti sakit atau ada masalah pribadi atau masih ada masalah sama temannya. Itu seorang guru harus tahu. Dan keterampilan sosial adalah seorang guru harus tidak, materinya itu tidak monoton. Dalam monoton itu seorang guru tidak, materinya itu aja, membosankan, materi yang membosankan. Guru harus mengembangkan materi itu agar siswanya memiliki rasa ingin tahu apa sih materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Nah, mempermalukan siswa di dalam kelas. Nah, guru itu tidak boleh mempermalukan siswanya di dalam kelas. Misal, anak itu kok tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, disebutkan atau diucapkan secara lisan saat masih di dalam kelas, kondisi masih banyak murid-murid yang di kelas dalam pembelajaran, itu akan membuat seorang siswanya malu atau takut bahwa itu guru saya kok seperti itu, saya malu punya guru seperti itu. Nah, itu jangan sampai seorang guru mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan hati seorang muridnya. Dan aturan berubah-ubah setiap hari. Guru harus mempunyai aturan. Contohnya, aturan saat di kelas. Tidak boleh mengobrol saat ada gurunya sedang menerangkan materi yang akan disampaikan. Guru tidak pernah minta maaf.
Misal bu gurunya minta maaf, tidak meminta maaf, salah menyebutkan kata atau mengurangi kata atau membicarakan kata-kata kotor, tidak membilang kata maaf dulu, asal menyebutkan katanya tersebut, itu guru salah. Fokus hanya pada nilai, melupakan proses. Nah, guru seringkali menerangkan kesalahannya, lebih fokus kepada nilai dibandingkan proses seorang siswa yang tadinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan saat itu guru tidak bisa mengoreksi dirinya atau menilai prosesnya siswa dari materi tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Quick test apa yang saya terapkan nanti saat saya akan menjadi guru. Saya akan melihat dulu bagaimana kondisi siswa saya saat akan belajar di kelas atau sesudah belajar di kelas, dan saya akan mengembangkan materi-materi apa yang sedang saat ini harus dibahas untuk siswa-siswa saya. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan atas materi atau penjelasan yang kurang saya jelaskan atau kurang paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.